Halo semuanya, thank you tim Praise and Worship. Wow, luar biasa. Silakan duduk semuanya. Wih, ini judulnya di depan What If, tapi bukan berarti kita mau nonton Marvel ya. Di sini ada yang ngikutin Marvel nggak sih? Come on, ada yang ngikutin Marvel nggak? Serius? Oh my God, you guys need to be saved. Marvel gitu loh, lebih bagus, mantap gitu kan. Mungkin di sini memang wow banget ya baca firman Tuhan terus, kita kayaknya nggak sempet nonton mungkin. Oke, good, nggak apa-apa. Nah, aku ceritain dikit nih. Aku melihat ada What If di sini di salah satu seriesnya Marvel yang ada di Disney Hotstar ya. Boleh nyebut merek nggak sih? Karena nggak nyebut plusnya ya, berarti masih oke lah ya. Nah, jadi di situ ceritanya itu kalian tahu kan yang Marvel Avengers, yang MCU Marvel Cinematic Universe yang ada Iron Man, ada Captain America dan lain sebagainya. Di sini ada film What If-nya. Coba di sini ada yang tahu nggak sih What If itu apa? Bahasa Indonesianya What If apa sih? Ada yang tahu nggak? Come on, shout it out. What if? Apa? Tapi itu but. Tapi gimana kalau? Nah, ini tepat banget. Emang aku nggak salah nih jadi leader. Gimana kalau? Bener kata-kata itu. Ini aku boleh lepas masker nggak sih? Kan. Aku mundur dikit ya. Kan. Oke. Wah, oksigen. Nah, jadi memang gimana kalau gitu. Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Nah, itu dari yang ceritanya yang Marvel ini itu ceritanya gimana kalau? Contoh yang pertama, gimana kalau yang dapat serum superhuman itu bukan Steve Rogers, bukan jadi Captain America, tapi Captain America pertama adalah pacarnya Steve Rogers, yaitu Agent Carter gitu kan ya. Terus kemudian ada juga yang Wakanda Forever, T'Challa, bukan jadi Black Panther, tapi jadi Guardian of Galaxy. Gitu, jadi what if, gimana kalau. Nah, di sini aku dapat inspirasi satu ya. Sebenarnya pertanyaan gimana kalau itu tuh bukan cuma di film ini doang. Which is Marvel tuh mengangkat ini karena memang ya nggak tahu sih, mungkin karena ide aja. Cuma kalau di dunia kita sekarang pada umumnya gitu ya, what if itu pertanyaan yang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu orang-orang bakal tanyain. Contoh misalnya paling gampang, kalian mau pergi misalnya, ya sekarang mungkin lagi masa-masa pandemi gini susah pergi, tapi dulu lah ya, kalian masih ingat kan 2 tahun lalu tuh ada masa-masa di mana kita nggak harus pakai masker, ingat ya. Nah jadi waktu itu misalnya kita jalan mau keluar, mau ke mall, mau ke gereja, mau kemana, terus mendung. Pertanyaan pertama adalah gimana kalau hujan? Gimana kalau gini? Kalau misalnya terus kemudian kita mau merancang pergi kemana, gimana kalau macet? Gimana kalau gitu kan ya. Nah di sini ada gimana kalau tuh ada 2 jalur. Jalur yang pertama adalah gimana kalau yang terlalu positif. Itu disebut dengan halu kalau bahasa-bahasa yang K-popers karena ada halu gitu ya. Aku contoh buka di sini yang halu yang paling halu banget. Aku kasih 2 contoh. Waktu itu ini aku buka ya dikit ya. Waktu itu lagi nggak ada mbak di rumah, jadi Sally lagi di depan tempat cucian piring, aku di sebelahnya lagi di depan kompor gitu kan, bisa masak-masak gitulah ya. Tahu-tahu aku ngomong, jadi for your information only, Sally dulu itu suka sama yang namanya Siwon, idolnya, Super Junior. Udah tua, bukan generasi kalian, percaya itu eksis orang itu. Terus kemudian dari aku sendiri juga ada namanya Taeyeon, Girls' Generations gitu kan ya. Nah, itu aku lagi iseng aja tuh, aku bilang sama Sally, ngomong-ngomong Sally istriku ya. Sally siapa lagi? Gitu pasti ini kenapa ngobrol di luar lagi masak, di rumah lagi ngapain berdua? Itu kan ini istriku. Jadi aku bilang kayak, Sel, Siwon udah married belum sih? Sally, belum. Nah, terus aku bilang, ya elah udah tua juga kenapa belum married sih? Gitu kan. Terus bilang, ya nggak tahu, ya mungkin karena waktu itu udah putus sama aku. Sally bilang gitu, udah mulai halu nih, udah mulai ada bau-bau halu kan ya. Terus aku bilang, oh, emang kenapa putus? Gitu. Sally bilang, ya sama kayak kamu sama Taeyeon lah. Gitu kan. Nah, terus aku bilang gini, beda, kalau Siwon tuh udah anak Tuhan. Kamu putus karena beda pendapat aja. Tapi kalau aku tuh Taeyeon udah aku injilin juga gak mau jadi anak Tuhan. Gak bisa lah iman kita gak sama, gak seiman kita gitu. Kalian bayangin level halu kita, itu ngobrol gitu gak ada yang ketawa loh. Gak ada yang ketawa, udah kayak semuanya kayak beneran mantan tau gak sih. Itu halu sekali gitu ya. Halu yang kedua aku mau ceritain, enak aja Ece foto-foto di belakang aku buka. Punya kamu. Waktu Ece lagi suka sama Super Junior, om-om juga aja. Dia suka om-om gak tau kenapa. Itu ada satu namanya Eunhyuk. Waktu itu dia lagi main ke apartemen, terus aku bilang, Cek kalau seandai kata kamu disuruh untuk menjemput Eunhyuk
salah satu personelnya Super Junior ya. Di bandara jam 8 pagi besok, and you only have 48 hours untuk membuat schedule-nya itu si Unjuk di Indonesia tuh kamu mau bikin seperti apa? Dia tuh mukanya merah, panik, bingung tau gak sih? Cuma kalau loh, gimana kalau cuma what if? Dan itu kayak kemungkinannya kecil banget tau gak sih? Itu aja udah sampai kepikiran banget gitu kan. Itu jalur halu. Jalur yang kedua adalah jalur di mana kita berpikiran negatif. Mau ajak bikin teman baru, gimana kalau misalnya dia gak cocok sama aku ya? Gimana kalau misalnya aku malah dibully ya? Gimana kalau misalnya ternyata aku malah deket sama dia, malah dia ngutang terakhirnya? Gimana kalau ternyata dia malah suka-sukanya yang ngomong-ngomongin aku, ngosipin aku di belakang? Gimana kalau ke jalur yang negatif? Jadi ada jalur yang terlalu positif, ada yang terlalu negatif. Tapi anyway, gimana kalau what if, apa yang terjadi, bila dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu alasan utama orang gak bisa tidur juga loh. Orang gak bisa tidur juga loh. Kira-kira besok gimana ya? Aduh nih COVID nih Omikron semakin naik lagi. Udah ada Omikron, terus dengar-dengar Omikron akan bersatu dengan yang Delta. Jadi Delmikron, buset transformer lama-lama gitu kan. Banyak banget gitu kan. Jadi kayak aduh nih apa lagi nih. Ntar lagi kira-kira kapan ya kita bisa kayak normal lagi ya. Gimana aku bisa kumpul-kumpul sama temen lagi ya. Gimana kalau. Nah ternyata sejarah mencatat. Bahkan dalam firman Tuhan mencatat. Ada kata-kata what if yang seperti itu ya. Yuk kita sama-sama buka yuk coba. Di salah satu aja kejadian karena banyak banget kejadiannya. Peristiwa maksudnya. Di Kejadian 26 ayat 1 sampai 13. Kita coba baca satu-satu di sini. Kalau baca dua-dua susah ya, makanya ribet dong. Baca satu-satu di sini Kejadian 26 ayat 1 sampai 13. Ini menceritakan tentang Ishak. Siapa tahu di sini Ishak? Ishak anaknya siapa? Ayo loh. Ishak anaknya siapa coba? Hah? Anak kamu apaan sih? Anak kamu. Ishak, ada yang tahu nggak Ishak ini anak siapa? Apa? Betul, anak bapaknya. Betul. Ishak tuh anak Abraham ya. Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, di suatu pagi yang cerah, Ishak itu lagi mengalami kelaparan. Ceritanya, background ceritanya seperti itu. Yuk kita baca sama-sama di Kejadian 26 ayat 1 sampai 13. Pelan-pelan ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Negeri apa? Itu, betul. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek. Udah percaya aja ada orang namanya Abimelek ya. Raja orang Filistin. Nah, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini, di Gerar tadi ya, sebagai orang asing. Maka aku, Tuhan, akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, termasuk kita semua di sini. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Tuhan udah ngomong panjang lebar, atas bawah, luar dalam, tinggi dan dalam. Ayo bedanya dalam sama dalam apa coba. Nah terus udah kemana-mana nih panjang Tuhan cerita. Tuhan udah berjanji kalau kalian dengar 2 minggu ini, kalau misalnya kalian mau ya, dengerin khotbahnya senior pastor di yang umum tuh namanya covenant. Tentang perjanjian. Covenant itu levelnya itu di atasnya perjanjian kita pada umumnya lah. Itu perjanjian Tuhan gitu ya. Nah itu Tuhan udah berjanji begitu sama Ishak. Udah mentok tuh level tinggi perjanjiannya itu pakai materai berapapun udah mentok di atas tuh gak sih. Nah udah berjanji. Catat, satu Tuhan udah berjanji. Yang kedua lanjut. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak taat gak? Coba aku mau tanya, Ishak taat gak? Halo, Ishak taat gak kira-kira? Taat dong. Disuruh tinggal, dia tinggal. Ishak taat. Bukan berarti Ishak gak taat. Ishak gak mau Tuhan, aku mau ke Mesir aja gitu. Enggak.
Ishak taat. Catat yang kedua, Ishak taat ya. Yang berikutnya. Nah, ada kejadian. Setelah dia taat, ada kejadian. Kejadiannya apa nih? Ketika orang-orang di tempat itu di Gerar bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudariku. Jadi Alkisah istrinya Ishak tuh cakep banget. Ya mungkin beda tipis sama Theon lah. Anyway, kayak cakep banget. Sampai dia itu bilang dia saudariku. Kenapa dia harus bohong? Alasannya gini, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan gimana kalau aku ngomong itu istriku? What if jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka yang cakep itu ya, sebab elok parasnya. Ini belum kejadian loh. Tuhan itu udah berjanji, kamu stay di sini, aku berkati kamu melimpah-limpah. Negeri ini akan menjadi kepunyaanmu dan kepunyaan keturunanmu. Tapi dia takut dengan salah satu skenario dalam pikirannya yang berkata, kalau ini istriku yang cakep ini, aku bilang ini istriku, ada orang yang demen sama istriku, aku dibunuh terus istrinya diambil. Itu kejadian di mana ya? Mungkin dia orang lain adalah yang mengalami itu mungkin ya zaman itu. Tapi Tuhan udah berjanji loh. Dan somehow kita bisa dalam firman ini ya, kita bisa memastikan kalau Ishak tuh dengar sendiri suara Tuhan loh. Bukan kayak ada orang ngomong sama Ishak, aku dapat dari Tuhan nih. Kan zaman sekarang begitu kan ya, aku dapat dari Tuhan nih seperti ini. Enggak, ini langsung directly dari Tuhan. Dan Ishak udah nurut tinggal. Kalau Ishak gak percaya itu suara Tuhan, Ishak pergi dong. Kenapa Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir? Karena mungkin Mesir lebih tempting daripada Gerar. I don't know. Tapi maksudnya kenapa Tuhan mencegah itu? Kalau misalnya Mesir udah lebih hancur, lebih bobrok, pasti ya Tuhan gak perlu ngomong lah ya. Nah ini Tuhan udah bilang suruh stay dan dia nurut. Tapi kenapa dia nurut cuma sebagian? Kenapa dia percaya cuma sebagian? Percaya sama perintahnya, gak percaya sama janjinya. Nah, sometimes tuh kita seperti itu juga tuh. Ayo rajin saat teduh, bangun hubungan dengan Tuhan. Itu kan what to do, ya kan? Perintah kan. Kamu kalau gini percaya sama Tuhan dong, kamu gini, kamu harus lakuin ini, lakuin itu. What to do-nya kita lakuin. Ke gereja, Starji kita lakuin. Tapi percaya gak sama janjinya sama Tuhan? Yang Tuhan bilang kayak, kamu gak akan kekurangan. Aku akan mencukupi kamu semuanya lah, tenang aja. Kamu lihat burung-burung di udara, dia juga kasih makan, apalagi lu pada gitu kan. Percaya gak? Apa kita harus berpikir kayak, kalau aku udah ngelakuin ini, ya janji Tuhan kan kadang iya, kadang enggak. Bukan iya dan amin ya, kadang iya, kadang enggak gitu kan. Nah kayak gini nih, percaya cuma sama perintahnya, nurut. Tapi gak percaya sama janjinya. Sampai itu mempengaruhi secara tidak langsung, mempengaruhi keputusannya untuk berbohong. Nah untuk berbohong udah, ya ampun, dari nenek-nenek salto zaman dulu juga udah tahu kalau bohong itu dosa ya. Ini kita tetap kayak gak percaya sama Tuhan ngomong apa sampai akhirnya memilih untuk directly melawan Tuhan karena kita gak percaya sama Tuhan. Kasarannya gitu nih, kalau dibuat sadisnya kayak gitu ya. Tapi kan biasa orang kayak, tapi kan ini untuk melindungi diriku gitu kan. Ya anyway, kamu tetap gak percaya sama Tuhan. Kayak gitu kan, nah, jadi di sini seperti itu. Jadi akhirnya Ishak bohong. Nah hasilnya dari Ishak bohong apa? Tenang, Tuhan baik. Di Kejadian 8 lanjutannya. Setelah beberapa lama ia di sana, artinya sebeberapa lama itu dia bohong terus dong. Dia menjaga kebohongannya dengan rapi gitu kan ya. Setelah beberapa lama ia di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatlah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lagi ngehalu tadi, Theon sama Sion. Ya kan? Terus kemudian dia bilang, lalu Abimelek panggil Ishak, Sak, sini. Sesungguhnya dia tuh istrimu. Masa kan engkau berkata dia saudaraku sih? Ayo ketahuan. Sepinter-pinternya kita nyembunyiin sampah. Pasti tambah lama tambah bau. Sepinter-pinternya kita nyimpen bangkai. Pasti berapa lama kemudian juga bau. Gitu ya. Jadi pasti ketahuan. Ya. Terus di sini kemudian dia bilang gini.
Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, dia jadi selama ini nih ya, selama itu dia masih menjaga kebohongannya, bukan karena dia menyesal, terus kemudian dia, ya udah kelanjur nanggung bohong, lanjutin. Nah enggak, selama ini dia asumsinya itu tetap dipakai. Jadi selama ini nih, bahaya nih, selama ini sejak dia bohong di sini, sampai dia ketahuan di sini, dia menganggap dia aman karena kebohongannya, bukan karena Tuhan lindungin. Serem loh. Kadang-kadang kita melakukan hal yang melawan Tuhan, dan kita merasa itu sukses itu karena kita melakukan hal yang kita pikir benar, sampai akhirnya ketahuan. Bukan karena, wah Tuhan udah lindungin aku selama ini sampai aku tetap bisa hidup di tengah-tengah orang Filistin. Enggak loh, dia tetap berpikir kalau jangan-jangan, masih nih, jangan-jangan aku mati karena dia. Ulangin ya, sejak dia bohong, karena dia sort of tidak percaya pada janji Tuhan, dia bohong, terus kemudian dia aman kan setelah beberapa lama dia tinggalkan, beberapa lama bisa sebulan, 2 bulan dan lain sebagainya. Sampai ketahuan dan dia ternyata masih berpikir itu kalau aku jadi jujur, aku mati. Artinya selama ini dia hidup, dia selamat, dia pikir karena dia bisa menjaga kebohongannya dengan baik. Bukan karena Tuhan lindungin. Nah ini nih, yang ini nih perlu ikut Starji nih. Gitu kan. Nah terus kemudian gini. Abimelek bilang, apakah juga yang telah kau perbuat ini kepada kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Loh. Kalian perhatiin ya, Ishak itu ya kan masih sayang sama istrinya. Tapi dia lebih sayang sama dirinya. Kalau dia bilang, ini istriku. Yang mau ngapa-ngapain berantem yuk, ibaratnya gitu kan ya. Terus dia mati, misalnya gitu. Tapi istrinya selamat. Ya gak tahu sih, habisnya juga diambil juga gak tahu juga. Mungkin pikiran dia seperti itu kan ya. Tapi di sini malah dia bilang, setiap kali ngomong gini, ntar kalau dia ngomong ini istriku mati. Berarti menurut Ishak, lebih baik istrinya itu diambil orang tapi dia hidup. Serem loh. Kalau digali lebih dalam lagi ya, ini serem loh, tau gak sih? Karena kita tuh kita sering berpikir seperti itu. Kita tuh sering banget berpikir kayak, yang penting gue selamat deh. Yang penting gue aman sekarang deh. Udah bohong-bohong dikit gak apa-apa daripada dimarahin guru deh. Ya udah gak apa-apa deh kalau misalnya ada yang gue ngelakuin salah, yang diduduh temen gue, udah gue diem aja deh. Kan sering tuh kalau di sekolah-sekolah ya, kalau dulu masih onsite ya. Ini yang ngelakuin ini siapa nih? Gak ada yang ngaku. Semuanya saya setrap. Misalnya gitu. Udah diem aja gitu kan. Yang penting udah semua setrap gak apa-apa lah. Namanya juga unity. Ya unity yang salah gitu kan ya. Gak kayak gitu juga gitu kan. Jadi di sini ada egois. Ya kan. Ada apa lagi? Bohong. Ada menganggap kalau penyediaan dan keamanan yang dia rasakan selama ini karena usahanya, karena kebohongannya, bukan karena Tuhan. Cuma karena satu what if. Bayangin aja. Cuma karena satu what if, satu gimana kalau, dia udah ngelakuin banyak hal. Dan membuat istrinya terancam diambil orang, ditidurin orang, diambil istri orang. Wah, serem ya. Nah, untung Abimelek juga tahu, ini kalau misalnya gue ambil ternyata dia seperti ini gimana, karena dia punya pengalaman sebelumnya sama bapaknya. Anyway, terus lain kisah lagi ya. Terus kemudian lanjut ya. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu Ishak, orang ini, atau istrinya Ribka, pastilah ia akan dihukum mati. Tuh, ternyata kalau dia jujur dari awal, malah Abimelek ngelindungin. Ya kan? Ternyata, what if yang diambil sama Ishak itu salah. Karena what if itu, ya aku katain ya, what if, gimana kalau itu unlimited. Possibility-nya itu bisa banyak banget. Contoh, kalian mau keluar rumah, gimana kalau misalnya di depan ada orang jahat, terus diculik gimana? Satu. Yang kedua, gimana kalau di depan terus hujan, kalian lupa bawa payung? Dua. Yang ketiga, gimana kalian gak hujan, gak kenapa-napa, terus jalan, terus kenapa-napa di jalan? Bisa. Itu unlimited tau gak sih? Kayak
Kalau mau gimana kalau, itu tidak terbatas possibility-nya karena variabelnya itu banyak banget. Nah, tapi biasanya orang itu yang ketakutan, yang khawatir itu mengambil jalur gimana kalaunya yang negatif. Bukannya gimana kalau misalnya aku berangkat ke Starji sore ini, aku sampai gereja, aku bisa bersama-sama muji menyembah Tuhan, terus merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, aku diurapin, aku pulang jadi orang yang baru. Kan itu juga gimana kalau? Pasti kejadian nggak? Belum tentu. Tergantung. Gimana kalau? Gimana kalau tuh bisa banyak. Udahlah di sini kalau misalnya gampangnya, paling gampang nih di masa-masa kalian seperti ini ya, mau nembak cewek deh. Nah udah tuh, banyak tuh. Gimana kalau misalnya kalau aku mengungkapkan perasaanku ditolak. 5 menit kemudian, gimana kalau diterima ya? Gimana kalau ditolak terus dibully? Gimana kalau diterima terus jadian ya? Gimana? Wah udah buat bikin gak bisa tidur gitu kan ya. Tapi itu gak ada hubungannya sama firman Tuhan. Tapi yang di sini adalah gimana kalau yang diambil oleh Ishak itu merupakan gimana kalau yang negatif. Kenapa Ishak gak bilang gimana kalau aku mengikuti perintah Tuhan dan aku benar-benar tetap berdiri di atas kebenaran, Tuhan akan melindungi istriku dan melindungi aku. Kenapa ngomong seperti itu? Karena Tuhan bilang loh, kamu stay di negeri ini, aku akan membuat keturunanmu banyak. Ya, kan namanya orang punya keturunan kan bukan membelah diri kan. Pasti butuh istri dong. Lah butuh istri, berarti kan istri juga dilindungi sama Tuhan. Udah sepakat dong. Ayo, gimana kalau yang itu gak kepikiran? Gimana kalau kita nurut sama orang tua, terus kemudian kita sukses? Gak kepikiran. Yang kepikiran gimana kalau aku nurut sama orang tua, terus aku ditinggal teman-teman? Gimana kalau misalnya aku nurut sama leader, terus aku malah dijauhin teman-teman karena aku terlalu kudus? Kenapa gak bilang, gimana kalau misalnya aku nurut leader, terus kemudian aku kudus di hadapan Tuhan, dan Tuhan ya terus masuk ke dalam covenant-nya Tuhan, masuk ke situ lagi. Gimana kalaunya itu negatif? Kenapa gak yang positif sih? Ya kan? Dan ternyata Tuhan buktikan, kalau ngomong jujur, malah Abimelek bilang, siapa yang nyentuh nih orang ya, kita hukum mati. Lebih enak banget dari awal jujur aja kalau kayak gitu kan. Dan memang bagaimanapun Tuhan baik lah ya. Tuhan tetap memegang janjinya sama Ishak ya, jadi dilindungin walaupun dia bohong. Ya. Nah, terus kemudian lanjut. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Jadi, pada saat dia mulai bohong, sampai dia ketahuan, dia belum nabur. Belum nabur. Dia masih berkecimpung dalam kebohongannya, berkecimpung dalam kekhawatirannya, berkecimpung dalam what if-nya. Tapi setelah jujur, plong. Dan nabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu Ishak menjadi kaya bahkan kian lama, kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang memang Tuhan dari awal juga udah ngomong seperti itu kan. Tapi kenapa dia harus ngelewatin jalur ini? Kenapa what if ini yang diambil? Ini loh, jadi kita sebagai anak Tuhan ya, itu benar-benar harus, karena ke depan gini ya, ke depan kita gak ada yang tahu apa. Siapa di sini yang bisa menjamin selesai Starji gak ada meteor jatuh? Gak ada yang jamin. Siapa di sini yang bisa menjamin kalau setelah keluar Starji ini gak ada yang dapat jackpot langsung 50 miliar? Ya kalau Tuhan mau bisa-bisa aja. Ya kan? Siapa ya di sini yang bisa menjamin kalau setelah ini pulang dari Starji kita makan, kita kenyang, terus kemudian kita tidur nyenyak. Mimpinya indah. Gak ada yang bisa jamin. Atau mimpinya buruk. Gak ada yang bisa jamin juga. What if itu ke depan itu kayak unlimited banget gitu kan ya. Nah itu jadi aku bisa simpulin gini. Iman atau percaya sama Tuhan, musuh utamanya itu bukan setan. Setan mah cuma katalisator. Kalian tahu gak sih katalisator? Ada yang tahu gak katalisator? No, bukan kamu. Kamu tahu karena pasti akhir-akhir ini lebih diingatkan lagi dengan pelajaran-pelajaran SMP, SMA. Ada yang tahu katalisator gak? Dari teens? Dari college? Gak ada yang tahu katalisator. Serius? Katalisator itu adalah, apa Cek? Menginisiasi reaksi. Pokoknya katalisator itu intinya sebuah zat yang dimasukkan akan mempercepat
proses kimia gitu. Jadi kayak katalisator adalah sebuah faktor pendukung untuk mempercepat sebuah kejadian. Nah, setan itu cuma katalisator doang. Cuma kayak, di pikirannya, kalau kamu nurut, nanti kamu gini loh. Terus dimulai, abis itu skenario itu masuk kan, nah kemudian skenario itu bertumbuh dengan dahsyat dalam diri kita gitu kan ya, terus kemudian dibuahin lagi dan semakin takut. Jadi lawan dari iman dan kepercayaan sama Tuhan itu adalah what if skenario yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu aja. Itu dari zaman dulu. Contoh, kebanyakan orang itu bukan langsung gak nurut. Nurut dulu, habis itu muncul what if, jadi nyasar. Dari siapa? Adam sama Hawa. Semua tumbuhan di sini boleh kamu makan, kecuali satu ini, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Udah, Hawa sama Adam nurut gak? Nurut. Sampai setan datang, terus kemudian bilang, semuanya kamu gak boleh makan kan? Semua ini gak boleh kamu makan kan? Hawa bilang, enggak, semuanya boleh kecuali ini. Masuklah setan, kasih skenario what if. Kalau kamu makan ya, kamu tuh jadi seperti Allah loh. Langsung dikembangkan, seperti Allah. Aku bisa apa aja ya gitu kan, macam-macam kan. What if-nya udah mulai masuk, dimakan. Nyasar gitu kan. Lanjut lagi, siapa misalnya Petrus, habis keluar dari kapal. Kalian kan Petrus waktu itu lagi badai di tengah-tengah danau, ya kan? Terus kemudian Tuhan Yesus jalan di atas air di sana. Nah, terus kemudian orang-orang pada takut. Murid-muridnya, hantu. Padahal Tuhan gitu kan ya. Terus kemudian Petrus bilang, Tuhan, kalau itu engkau, biarkan aku datang kepadamu. Tuhan bilang, oke, sounds good. Sini. Artinya apa? Tuhan udah menjamin loh, Petrus bisa jalan di atas air kan. Oleh Petrus, yang di belakang ada Filipus, ada Yudas, ada Yohanes, gitu kali ya. Bisa. Tuhan Yesus di sana misalnya. Kan Tuhan Yesus tuh kayak mungkin bayanganku ya. Diem aja sih, yaudah sini Petrus sini. Enggak yang Petrus, Tuhan Yesus, mundur kan enggak gitu kan. Enggak nyampe dong sampai darat terakhirnya gitu kan. Ini kan dikasih, ditungguin di situ kan, gitu. Terus kemudian, tahu-tahu ada angin. Terus Petrus jadi ragu. Coba kalian pikir kenapa ragu. Kalau dia lebih dalam lagi ya ini. Jangan-jangan firman Tuhan itu cuma berlaku kalau kondisinya itu cuma badai. Tapi badai gelombang-gelombang, bukan angin kencang. Kadang-kadang gitu, kita dengar firman Tuhan, iya firman Tuhan yang ini sih benar. Ya kalau situasinya benar, kalau situasinya lagi nggak benar ya belum tentu. Sama aja. Petrus juga gitu, ada angin, jangan-jangan nggak bisa nih, jangan-jangan ngelangkah nggak bisa. Jangan-jangan angin ini lebih berkuasa daripada firman Tuhan. Gitu kan. Aku pernah gitu gak? Sering gitu kan. Deg-degan juga gitu kan. Nah kayak gitu, akhirnya tenggelam. Tapi Tuhan selamatin. Gitu kan. Jadi banyak banget kejadian seperti itu dari perjanjian lama saya perjanjian baru. Saul dan lain sebagainya banyak lah. Gitu ya. Karena waktu gak bisa satu-satu karena banyak banget. Jadi di sini Tuhan itu ngasih satu perikop. Ngasih satu perikop tentang kekhawatiran. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Di perjanjian baru. Ini di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ku bacain ya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku, Yesus, berkata kepadamu, berkata sama Starji semua nih, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Gak usah khawatir. Lanjut lagi nih, kalian pasti ayat ini udah sering kalian baca dari sekolah minggu deh, dari Aero Kids. Pandanglah burung-burung di langit. Ini penting nih.
yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Jadi di sini yang bilang kita diberkatin karena kerja keras, bohong. Kita diberkatin karena Tuhan. Udah, orang burung yang gak nabur, ya kalau kita gak kerja Tuhan benci orang malas, yes betul. Tapi kita diberkatin bukan karena kerja keras. Burung yang gak nabur, yang gak menuai, yang gak mengumpulkan bekal, diberi makan sama Tuhan. Ya. Jadi orang, ini aku punya mental budak tau gak sih. Jadi aku tuh di kantor, baru ganti kerjaan di kantor yang sama. Terus kemudian aku di sini kayak lebih agak slow, masih sibuk sih, tapi agak low. Kadang-kadang ada waktu di mana aku nganggur gitu kan ya. Pas aku nganggur ya, aku tuh diserang namanya anxiety tau gak sih. Jangan-jangan ada yang miss, jangan-jangan ada yang kelewat. Jangan-jangan, gimana kalau ada yang kelewat terus aku dimarahin sama bos. Gimana kalau ada yang kelewat terus teman-teman lebih jualannya lebih bagus. Gimana kalau misalnya macam-macam mental budak yang harus kerja baru diberkatin. Padahal kita mental anak ya harusnya kan ya. Ini sama nih, pandanglah burung-burung di langit yang gak nabur, gak nuai, gak ngumpulin bekal. Namun diberi makan sama Tuhan, sama Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung ini? Kita semua melebihi burung-burung itu bukan karena kita punya hikmat. Kita tuh melebihi burung-burung itu bukan karena kita bekerja lebih keras daripada burung-burung itu. Kita melebihi burung-burung itu karena kita anak Tuhan. Tuhan Yesus bilang, Bapamu, bukan Tuanmu. Bukan sahabatmu, Bapamu yang di sorga itu ngasih makan burung. Lah kamu anak-anaknya masa gak dikasih makan? Burung itu kamu makan juga Bapamu oke. Tahu gak sih? Kita tuh lebih bagus, lebih hebat daripada burung itu bukan karena kerja keras kita. Karena kita tuh anak Tuhan. Ya kan? Terus kemudian, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Enggak ada. Kamu mau ke sekolah, mau punya teman baru, takut, enggak maju-maju, enggak bakal membantu. Ya kan? Kamu mau membuat bisnis baru, kamu mau masuk ke jurusan apapun dalam kuliah kamu yang baru lulus dari SMA, itu kalau kamu khawatir-khawatir aja, enggak akan membantu kamu jadi sukses. Gak ada, kalian dengar orang di luar aja, orang sekuler, aku sukses karena dulu aku khawatir. Mana ada, kagak ada begitu. Orang di luar Tuhan bisa tahu, dengan kekhawatiran kita tuh gak bakal membantu. Enggak, karena Tuhan yang membantu, Tuhan yang ngasih. Ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Aku berkata kepadamu, Salomo itu raja yang tuajir banget karena Daud itu punya perjanjian sama Tuhan, ini anaknya Daud. Ya kan, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, Tuhan pelihara. Apalagi kita yang ngikutin perintah Tuhan, terus nggak males, terus kita kerja, ya Tuhan pelihara banget. Apalagi kita bukan karena kita kerjanya, karena kita anak. Ya ampun si El, mau El nurut nggak nurut tetap gua kasih makan. El tuh anakku ya. Ini konsep bapak sama anak ini harus dibawa tau gak sih? Bukan berarti kita boleh nakal di hadapan Tuhan, bukan. Tapi yang kita paham tentang Tuhan itu apa sih? Ini ya aku pernah, kalian coba merenungkan ini deh. Tuhan Yesus pernah bilang, siapa dari antara kamu yang punya anak minta roti dikasih batu? Ada kan ayat seperti itu kan? Yang minta apa dikasih ular. Ada kan? Kalian coba renungin ya, kenapa Tuhan sampai mikir seperti itu sih? Sampai perlu berfirman seperti itu. Waktu itu aku lagi di home dewasa muda, terus kemudian ada salah satu anak yang bilang gini, kan terakhir home, ada yang mau didoain gak? Kan kayak gitu kan pasti kan ya. Kemarin doain apa kamu? Yang buat anak-anak teens? Apa? Valorant, terus apa lagi? Mobile Legend, apapun lah gitu kan ya. Terus kayak apa namanya, ada yang mau doain gak? Ada salah satu anak dewasa muda bilang kayak gini, aku mau didoain, tapi gak jadi deh. Hah? Kenapa gitu? Orang kagak bayar, gak jadi. Gitu. Terus dia bilang kayak gini, iya aku tuh minta supaya lebih sabar, tapi entar Tuhan kasih masalah lagi. Prinsip dari mana itu? Aku nggak tahu ya, aku nggak tahu. Soalnya banyak banget firman yang pengkhotbah yang berkata seperti ini.
Kalau misalnya kita minta kesabaran dari Tuhan, maka kita akan diberikan masalah untuk melatih kita dalam kesabaran dengan Tuhan. Really? Ayatnya mana? Kok nggak pernah dengar kayak gitu ya? Perasaan kalau misalnya Salomo minta hikmat, dikasih hikmat. Perasaan begitu deh. Kalau ada orang minta makan, dikasih makan. Bahkan ayatnya jelas, siapa di sini yang punya anak, minta roti dikasih batu. Minta roti dikasih ular, kasih kalajengking, nggak ada kan. Apalagi kamu yang jahat aja tahu memberikan yang baik buat anak kamu. Apalagi papamu di surga. Kalau kamu minta yang memang kamu butuh, ini dikasih, selesai. Konsepnya coba dibalik. Kalau Salomo meminta hikmat, terus kemudian kan ada masalah-masalah kan di kerajaannya kan ya. Ada yang istri datang, dua cewek datang bawa anak, dan sebagainya lah. Kan orang pikir kayak tuh kan dikasih masalah biar dia mengembangkan hikmatnya. Salah. Tuhan tuh tahu kalau di depan tuh Salomo harus mimpin kerajaan Israel. Dan Salomo butuh hikmat. So, Salomo minta hikmat itu selaras dengan keinginan Tuhan. Makanya Tuhan senang sama Salomo waktu itu. Oh, kamu gak minta kekayaan ya. Oh, kamu gak minta ini, itu kamu minta hikmat ya. Wow, so good gitu kan. Karena selaras dengan pikiran Tuhan. Karena Salomo butuh itu. Karena dengan atau tanpa hikmat Tuhan, Salomo harus ngadepin masalah itu. Ini jadi raja. Ya kan, kadang-kadang konsep di sini itu adalah Tuhan itu jahat banget. Kalau kita minta A, kita dikasih masalah supaya dapat A. Mana konsepnya, mana? Yes, Tuhan suka proses, iya. Tapi Tuhan itu ngasih untuk menghadapi proses. Bukan minta roti dikasih batu supaya dapat roti. Kan gak kayak gitu konsepnya gitu kan ya. Udah jelas, nah jadi di sini memang udah jelas konsep kita kepada Tuhan tuh apa? Bapak, bos, Tuhan yang nyuruh-nyuruh doang. Yang kalau kita salah sabet gitu. Atau Bapa yang baik, yang kalau kita nakal kita minta ampun, Tuhan ampuni, apa? Hubungan kita sama Tuhan itu seperti apa ya kan? Terus kemudian lanjut. Sebab itu ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan ya? Ini apa yang kami makan itu dia khawatir bukan milih di Grab terus apa mau makan apa, bukan ya. Ini lebih ke arah khawatir mau makan apa. Apa yang kami minum, apa yang kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Loh, tidak mengenal Allah. Kenalnya Allahnya dalam hal yang Allah jahat banget. Kalau mintanya aku minta kesabaran, dikasihnya proses. Enggak lah. Itu minta kesabaran, Tuhan kasih kesabaran untuk menghadapi proses. Seperti itu ya. Nah terus kemudian, semua itu jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu, again, Bapamu, your father, your dad, papimu, papa kamu, ayahanda, dan lain sebagainya itu adalah tahu bahwa kamu perlu semuanya itu. Tuhan tahu kamu perlu teman di sekolah. Tuhan tahu one day kamu tuh perlu pacar, kamu perlu pasangan hidup, kamu perlu nilai bagus, kamu perlu duit buat makan, kamu perlu kerjaan di Jakarta buat makan, kamu perlu komunitas di Jakarta buat hidup. Tuhan tahu, gak perlu khawatir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Ya. Tuhan bilang, udah gak usah mikirin besok. Kamu mikirin besok, kamu gak bakal tahu sampai besok. Seperti itu, mau ibaratnya, kemarin ada yang ngerasain gempa gak? Aku lantai 25 turun lo ke bawah lo, udah sampai bawah turun. Ya kunci mobilnya ketinggalan mau jemput El, naik lagi. Ya turun lagi, udah capek banget dah kemarin dah. Gitu ya. Nah terus kemarin bayangin aja, ada di sini yang saya kabar. Tirut, ada bahaya tsunami. Belum tentu terjadi tsunami. Sampai besok beneran ada tsunami atau enggak, kan seperti itu. Enggak ada yang tahu dengan pasti besok ada apa sebelum besok. Jadi Tuhan bilang kamu gak usah khawatir, udah tunggu besok aja, besok ada kesusahannya sendiri, kamu ngadepinnya sekarang aja, aku ada di hari ini buat kamu untuk menghadapi ini. Besok aku juga ada di sana, tenang aja. Gitu kan ya. Nah, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi di sini benar-benar kayak what if kita itu sangat erat hubungannya dengan hubungan kita sama Tuhan. Kalau di bayangan kita Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, dalam tanda kutip. Tuhan yang gak ngasih apa yang kita perlukan. Tuhan yang gak ngerti, ada orang gini, kalau doa itu yang detail. Kalau gak detail, Tuhan ngasih yang salah loh. Waduh, kayak misalnya gini, Tuhan biarlah aku besok sampai ke sekolah dengan selamat.
amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Udah ya gitu kan ya. Wah kurang detail. Selamat itu kan kamu nyampe gak kenapa-napa kan. Tapi di jalan kamu jatuh. Gak sakit sih, jatuh malu aja. Terus kemudian, wah harus detail. Tuhan aku besok mau keluar jangan ada apa-apa ya Tuhan ya, jangan bikin aku malu. Detail banget karena Tuhan kira gak tahu apa yang kamu perlu. Aku dulu tuh pas sekolah itu dulu tuh ada kejadian, ada cerita pas aku sekolah minggu. Aku sekolah minggu loh, ya ampun udah dulu banget gak sih. Aku sekolah minggu tuh ada cerita gini. Ada di suatu sebuah desa, ada anak Tuhan, sekolah minggu, baru belajar firman Tuhan. Ya namanya anak sekolah minggu eroket, nyu gitu kan ya. Nah karena di kampung, itu ternyata tuh ada sapi lepas, ada kerbau lepas gitu ya. Wah nubruk sana gitu kan. Wah takut, nah akhirnya kerbau ini mau nabrak dia. Tuh tahu nggak dia doanya apa? Ya karena anak kecil ya kan doanya kayak, Tuhan lindungin aku dari serudukan bro. Ya enggak seperti itu, panjang kan, waduh gitu kan misalnya kan. Ini enggak, Tuhan berkatilah makanan ini, dia doanya gitu loh. Apakah langsung Tuhan membuat mulutnya jadi besar terus dia makan? Kan enggak. Terus habis itu kerbaunya sama lewat. Wow. Ya sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita perlu. Jadi bukan berarti nggak perlu doa ya, bukan seperti itu ya. Ya Tuhan tahulah aku perlunya apa, nggak usah doa ya, nggak kayak gitu juga gitu kan ya. Aduh mau naruh, nggak kayak gitu kan. Jadi kita harus beneran kayak berdoa aja tapi dengan iman kalau Tuhan itu Bapa yang tahu, Bapa yang baik, Bapa yang tahu keperluan kita seperti itu kan. Nah, anyway, buat kesimpulannya adalah seperti ini. Aku sebenarnya ya mendapatkan khotbah ini ya bukan dari Marvel, judulnya dari Marvel, yes. Tapi khotbahnya itu waktu aku lagi denger satu lagu dari Hillsong Young and Free. Ini somehow lagu Young and Free tuh bagus-bagus ya ternyata ya. Ini judulnya tuh Hindsight, ada yang tahu nggak? Ini ada liriknya gini bunyinya nih. I don't need to know what the future says. Aku nggak perlu tahu masa depan itu bakal ngomong apa. Nggak perlu tahu. Gak perlu tahu besok ada apa, gak perlu tahu. Kenapa? Because if the past could talk, it will tell me this. Kalau masa laluku bisa ngomong, dia bakal ngomong seperti ini. My God isn't finished yet. If he did it before, he can do it again. Kalau masa laluku bisa bilang, woi Tuhan udah nyelamatin kamu loh. Kamu sekarang baik-baik aja kan? Itu perlindungan Tuhan. So ke depan kamu juga dilindungi Tuhan. Seperti itu kan ya. So, aku percaya kepadanya, aku langsung Indonesia aja ya. Dengan apa yang akan terjadi ke depan sana. For the God I know, karena Tuhan yang aku tahu is known for faithfulness. Terkenal dengan kesetiaannya. Tuhan yang kita sembah itu yang menurut kalian itu apa? Tuhan yang kalian dengar dari Aero Kids, dari Starji, dari umum, dari manapun, dari pemahaman kalian itu Tuhan yang kayak gimana? Tapi yang jelas Tuhan yang aku sembah itu terkenal dengan kesetiaannya. So, ingat baik-baik, kita ada di sini sekarang bukan karena kita hebat, bukan karena kita beruntung karena sebuah hal yang tidak disengaja. Kita bukan ada di sini karena sebuah kebetulan, apalagi karena kesalahan. Kita semua ada di sini tuh bukan karena kita emang hebat aja, bukan. Tapi karena Tuhan yang mengizinkan kita ada di sini semua. Dan Tuhan yang akan menjaga kita ke depannya. Amin. So tadi lagunya Starsky somehow, dua lagu terakhir talks about hope, hope, and hope. Hope. Yang dalam hidup kita itu ke depan harapan kita itu dasarnya apa? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, what if-nya adalah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan menjaga kita. So mari kita bangkit berdiri semuanya. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu tadi dong yang Spirit of Hope aja deh. Yang Spirit of Hope, judulnya aja Spirit of Hope, gitu ya. So di sini ya, kalau misalnya kalian malam-malam lagi mau mengambil sebuah keputusan, karena aku yakin banget mau umur berapapun kita semua di sini, dari yang unyu-unyu sampai yang unyu-unyu, seperti itu, kita pasti punya masalah, kita pasti ada pengambilan keputusan, apapun itu. Mau ambil kuliah mana,
Mau ambil sekolah mana, mau ambil jurusan apa, IPA atau IPS, terus kemudian apalagi, kita mau ambil di kampus mana, kita mau kerja apa, kita mau punya teman atau enggak, kita mau ambil topik apa dalam skripsi, kita mau kerja kelompok sama siapa, kita mau bangun bisnis apa, lebih tua lagi, kita mau mengembangkan bisnis sama siapa, networking kita dari mana, banyak banget. What if? Firman Tuhan itu mengeliminasi semua what if yang jelek. Karena Tuhan tuh udah bilang segala sesuatu itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Mau itu baik, mau itu buruk, oh ini mah Tuhan juga mendatangkan yang baik. Aku juga lagi mengalami hal yang sama. Lagi mau ngisi rumah, udah lebih tua, lagi mau ngisi rumah, setengah dari biaya pun aku gak ada tabungannya saat ini. Tapi berdasarkan perhitungan pada umumnya, yes mungkin beberapa bulan lagi ada misalnya seperti itu. Deg-degan gak? Deg-degan gak bisa bayar gimana gitu kan. Akhirnya sama aku ketemu dengan seorang teman interior yang bisa membangun dengan harga yang pas. Terus kemudian orangnya baik. Terus kemudian dia bilang kayak, udah gue percaya sama lu bro. Baru kenal lo padahal lo. Tapi karena temen-temen gitu kan ya. Gue kenal sama lu bro, lu anak Tuhan juga. Ternyata kan anak Tuhan juga. Udah lu DP semampu lu dulu aja sekarang. Ntar kalau ada baru lanjut lagi. Lu udah DP yang pertama, ntar gue langsung kerjain aja semuanya. Tapi kan buat bayar juga deg-degan. Kalian tidak tahu rasanya untuk membayar deg-degan karena kalian masih dari orang tua gitu kan ya, nanti rasakan dan ingatlah hari ini gitu ya, kalau Tuhan selalu memenuhi. Nah waktu itu waktu aku kemarin banget aku lagi di rumah habis ngukur-ngukur gitu, keluarin ini sekian biayanya ya bro ya, aku tanda tangan segala, aku deg-degan. Ya masih banyak nih yang belum bisa kebayar gitu kan ya. Nah tapi aku ingat kalau aku mau bawain firman Tuhan ini, sama kan gimana kalau gak bisa kebayar, gimana kalau misalnya bulan ini aku gak jadi turun duitnya, gimana banyak. Tapi Tuhan ingetin satu hal, emang nikahan kamu siapa yang bayar? Lo pikir lo, gua yang bayar gitu kan ya. Kamu pikir kamu masuk company kemana kamu kerja itu kamu pinter, itu karena gua. Kamu pikir kamu bisa beli apartemen itu karena kamu hebat, karena gua. Kamu pikir kamu bisa beli rumah ini yang kamu mau isi makanya kamu khawatir tuh karena kamu hebat, karena gua. Ya so buat sekarang, kamu ingat-ingat dong, if I can did it before, I will do it again. 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 Tuhan itu baik banget. Bapa itu baik banget. Baik banget. So aku berharap di sini kalian semua di sini benar-benar paham Bapa itu baik banget, percaya akan setiap janjinya. Jangan cuma turutin perintahnya, tapi percaya janjinya. Percaya janjinya kalau Tuhan akan memenuhi segalanya. Karena Tuhan yang berjanji sendiri kok. Tuhan yang akan berjanji sendiri. Tuhan yang sudah berjanji sendiri. Dan Tuhan yang akan menggenapi. Yang janji Tuhan, yang memenuhi bukan kalian, yang memenuhi Tuhan juga. Ya.